Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GK Taman Cipundur Bandung, serta semua yang mengikuti pesan doa ini. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami doakan semua dalam kondisi baik karena kasih Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Kita jumpa dalam pesan doa hari ini, Selasa 4 Oktober 2022, dengan tema, Hari ini aku menumpang di rumahmu. Marilah kita mulai dengan menyanyikan dari PKJ 239, Perubahan Besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami semuanya. Kami bisa mengikuti pesan doa saat ini. Ini semua juga anugerah Tuhan. Kiranya pesan doa ini boleh menguatkan kami semuanya. Ya Tuhan, pimpinlah kami saat kami merenungkan firman-Mu dan berdoa syafaat, sehingga semuanya boleh layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, yang menjadi dasar renungan kita, saya ambilkan dari Lukas pasal 19 ayat yang kelima, yaitu konteksnya mengenai perjumpaan Tuhan Yesus dengan Zakeus. Lukas 19 ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara-saudara sekalian kami kasih dalam Kristus, bila kita kedatangan tamu yang terhormat atau terkenal, sering kita merasa senang atau tidak senang. Pastilah kita merasa senang. Gak usah tamu yang besar sekali, misalnya presiden atau menteri. Katakanlah ada seorang tokoh masyarakat yang terkenal datang ke rumah kita. Kita pasti senang dan bangga. Demikian jugalah Zakeus di dalam Lukas 19. Zakeus tentunya sudah pernah mendengar siapa itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menjadi orang cukup terkenal waktu itu. Karena Tuhan Yesus suka menolong orang banyak dan suka membimbing atau mengajar orang banyak mengenai Allah.
Lalu Sakeus ingin melihat orang seperti apakah Tuhan Yesus itu. Oh ya, siapakah Sakeus itu? Sakeus itu bukan orang sembarangan. Sakeus adalah kepala pemungut cukai, dan tentunya sebagai kepala pemungut cukai dia orang yang kaya. Namun kebanyakan orang atau penduduk Yahudi zaman itu tidak menyukai pemungut cukai karena mereka tugasnya adalah menarik pajak. Dan pajak itu disetorkan ke pemerintahan Romawi dan juga bagi untuk dirinya sendiri. Maka bagi orang Yahudi pada waktu itu pemungut cukai dianggap sebagai orang berdosa. Pada waktu itu Tuhan Yesus dan rombongan melintasi kota Yeriko. Sakeus ingin melihat orang apakah Yesus itu. Namun karena keterbatasan fisiknya, ia sulit melihat Tuhan Yesus karena banyak orang mengelilingi Tuhan Yesus. Lalu Sakeus mempunyai akal. Ia berlari mendahului rombongan Tuhan Yesus itu, lalu segera memanjat pohon ara yang diperkirakan nanti Tuhan Yesus dan rombongan lewat di situ. Betul, tak lama kemudian Tuhan Yesus dan rombongan lewat di situ, lalu sampailah dekat Sakeus yang di atas pohon ara itu. Tuhan Yesus tiba-tiba berhenti dan berkata pada ayat yang kelima tadi, Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Mendengar kata-kata Tuhan Yesus itu betapa senangnya lah Sakeus. Ia segera turun dan menerima Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Sukacita ini bisa kita pahami karena semula Sakeus hanya ingin melihat orang apakah Tuhan Yesus itu, sosoknya kayak apa, kira-kira demikian. Cukup melihat saja. Tapi Tuhan Yesus memberikan lebih daripada harapannya. Tuhan Yesus mau menyapa Sakeus, bahkan mau menumpang di rumahnya. Ini tentu sukacita yang luar biasa bagi Sakeus. Di tengah-tengah sukacita itu, Sakeus lalu berjanji kepada Tuhan Yesus. Ayat yang ke-8. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Lalu Tuhan Yesus menjawab ayat yang ke-9. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah Sakeus, saudara-saudara sekalian, yang hanya ingin melihat Tuhan Yesus, namun Tuhan Yesus memberikan lebih, yaitu Tuhan Yesus mengenal, bahkan menumpang di rumah Sakeus. Kasih Tuhan Yesus inilah yang menggerakkan dan mengubah kehidupan Sakeus. Sakeus ingin memberikan separuh dari kekayaannya untuk orang miskin dan yang membutuhkan. Dan Sakeus menyesali dosanya, kalaupun sebagai pemungut cukai yang merugikan orang banyak. Orang dirugikan itu akan digantikan sampai dengan 4 kali lipat. Dengan kata lain, kini hidup Lazarus berubah. Berubah karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Berubah karena kasih Tuhan Yesus. Saudara sekalian dengan kasih dalam Kristus, pada zaman perjanjian baru, Tuhan Yesus secara fisik bisa dilihat dan berbicara langsung kepada manusia. Tetapi pada masa kini, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kehadiran Tuhan Yesus bersifat roh, yaitu Roh Kudus. Karena roh tentunya tidak kelihatan secara fisik. Justru karena kehadiran Roh Kudus, inilah yang secara roh itulah seringkali kita tidak menyadari atau tidak tahu bahwa sebenarnya Tuhan Yesus juga mau menjumpai kita dan mau diam dalam keluarga kita. Kehadiran Tuhan Yesus melalui Roh Kudus bukan roh yang jauh dari kehidupan kita, tapi roh yang mau dekat dengan kita, dekat dalam hati kita, dekat dalam keluarga kita. Masalahnya adalah apakah kita menyadarinya. Kalau kita tidak menyadari Tuhan Yesus atau Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita dan keluarga kita, maka kita bisa hidup seenaknya, semau-maunya, seperti nggak ada yang tahu apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita sadar bahwa Roh Kudus hadir
dalam hidup kita atau keluarga kita, maka hidup kita tentu akan terkendali. Karena ada Tuhan yang menyertai dan melihat kehidupan kita semuanya. Kesadaran bahwa Roh Kudus atau Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita inilah yang membuat perubahan dalam kehidupan kita. Akan ada perubahan dalam keluarga kita. Kalau dahulunya hidup dikuasai dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kini berubah. Hidup kita dan keluarga kita dikuasai dengan sukacita dan kepasrahan. Kalau hidup kita berorientasi dahulunya pada materi, kekayaan, jabatan, kehormatan, kini berorientasi melayani sesama, melayani Tuhan. Kalau dahulu kehidupan kita dipenuhi dengan hawa nafsu dan emosi yang tidak terkendali, kini hidup kita terkendali karena Roh Kudus mengendalikan kehidupan kita semuanya. Jadi terjadi perubahan-perubahan yang besar dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Dari hidup semuanya kita sendiri menjadi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memberikan kebahagiaan bagi kita, keluarga, dan sesama yang lain. Jadi saudara sekalian, apakah kita percaya bahwa Tuhan Yesus atau Roh Kudus ingin hadir dalam hidup kita, ingin menumpang dalam rumah kita? Jawabannya adalah, apakah ada perubahan dalam hidup kita dan keluarga kita? Kalau ada perubahan dalam hidup kita dan keluarga kita, tentu Tuhan Yesus Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Tapi kalau tidak ada perubahan dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, jangan-jangan kita tidak mau Tuhan Yesus atau Roh Kudus tinggal bersama dengan kita. Saudara sekalian, marilah kita merenungkan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus ingin hadir dalam kehidupan kita dan keluarga kita, bahkan ingin menumpang dalam rumah kita. Selamat menyambut Tuhan Yesus atau Roh Kudus dalam kehidupan kita atau keluarga kita. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau mau mengenal lebih dalam kehidupan kami, bahkan keluarga kami. Seperti Engkau mau mengenal Sakeus dan keluarganya. Dan kami senang kalau Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Kiranya kehadiran Tuhan boleh mengubah kehidupan kami semuanya. Ya Tuhan, saat ini kami juga terus berdoa untuk seluruh anggota jemaat, simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung, juga kami semua yang mengikuti pesertaan doa ini. Tuhan berkatilah kehidupan mereka semuanya, berkatilah keluarga mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Berikanlah kesehatan kepada mereka semua, juga iman yang mantap kepadamu. Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mempunyai pergumulan-pergumulan sakit, usia lanjut, dan pergumulan yang lain. Kami doakan bagi mereka juga keluarga mereka semuanya. Saya berdoa antara lain bagi Bapak dan Ibu Andrian dan Leli Andrian, Bapak Mulia Sitohang, Ibu Betty Suciati, Ibu Elis Santina, lalu Bapak Toreh yang juga dirawat di rumah sakit, Bapak Mulyana Wijaya, Bapak Semaya, Bapak Wunyeni Miranti, Ibu Wunyeni Miranti, Ibu Edia Sulendro, Bapak Budi Kiantoro, Ibu Tres Karyadi, Ibu Windewanta, Ibu Swat, Ibu Gunawati, Tante Permana, Ibu Guateng, Ibu Durga Lisyawati, Bapak Adi Pratomo, Ibu Helena Suhanto, Tante Yakin, Bapak Yuketong, Ibu Lim Aemoe, Bapak Ibu Elina Syahaan, Bapak Junaidi Subrata, Ibu Dewi Kania, Ibu Elis Rantina, dan beberapa yang lain yang kami kurang sebutkan atau tidak sebutkan. Biarlah Tuhan juga menjaga mereka semua, menguatkan mereka semuanya. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk program gereja Bulan Keluarga di bulan Oktober ini dengan serangkaian acaranya.
Berkatilah sehingga melalui bulan keluarga dan acara-acara ini, iman jemaat kami boleh semakin dikuatkan dan keluarga kami semakin hidup dalam sejahtera Tuhan. Saya berdoa juga untuk rencana kebaktian emeritasi Pendeta Budi Cahyono Sugeng tanggal 10 Oktober yang akan datang. Biar Tuhan juga berkati semua persiapan dan pelaksanaannya nanti. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami semuanya. Saya panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kita akan menutup dengan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, selamat menyambut kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.